Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini saya akan menyampaikan materi atau sharing ya teman-teman ya. Saya akan sharing materi terkait apa yang saya tulis di sini ya. Allah itu dekat melebihi urat nadi. Ayat ini menyuruh kita untuk sejenak merenung bahwa itu bukan lagi dekat, namun Allah melingkupi segala sesuatu. Ayat ini akan membantah cerita bahwa Allah jauh di sana. Ya, saya akan membedah satu kalimat yang saya tuliskan di sini ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini menyadarkan teman-teman semuanya untuk paham yang dimaksud dengan Allah itu dekat melebihi urat nadi. Berarti kita disuruh untuk berpikir lebih dalam bahwa kalau di dalam Al-Quran dijelaskan Allah itu lebih dekat melebihi urat nadi, sedangkan urat nadi kita nempel ya toh, urat nadi kita itu nempel ya dan sangat melekat dengan tubuh ini, dan di situ dijelaskan bahwa lebih dekat dari urat nadi. Maka di sini kita bisa berpikir lebih dalam betapa dekatnya atau bahkan Allah itu sudah melingkupi segala sesuatunya ya. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman ya yang menganggap Allah itu jauh di sana mungkin ya. Allah itu jauh banget. Kemudian kita itu serasa ya ketika kita selalu diberikan pemahaman di masa lalu bahwa Allah itu benar-benar berada di sebuah singgasana ya. Allah itu ada di sana. Dan itu memberikan sebuah jarak bahwa aku dan Allah itu ada jarak. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah itu melebihi urat nadi. Ya, dekatnya melebihi urat nadi. Sehingga pikiran kita pun harusnya berpikir bahwa kalau lebih dekat dari urat nadi, betapa dekatnya ya. Makanya di sini ya, ayat ini tuh sudah sangat-sangat membantah ya bahwa banyak sekali yang mengatakan ya dan menceritakan bahwa Allah itu jauh ada di sana, dan seakan-akan kita itu sangat susah sekali untuk dekat dengan Allah. Padahal Allah sudah ada tepat di sini ya, melingkupi segala sesuatu. Bahkan di dalam ayat yang lain pun dikatakan bahwa kemanapun kalian memandang, disitulah wajah Allah. Nah, disinilah saya akan menjelaskan ya lebih detail lagi ya bahwa apa sih itu yang kita sebut ya bahwa ini adalah Allah kayak gitu ya, ini adalah Tuhan kita gitu ya. Itu apa sih kalau di bahasanya alam semesta ini adalah apa? Allah itu adalah ya pemilik energi dahsyat ya, pemilik energi dahsyat yang ada di seluruh alam semesta ini ya, dengan berbagai pola-polanya, dengan berbagai hukum-hukumnya yang ada di alam semesta ini. Ada hukum apa saja teman-teman? Ada hukum proyeksi ya, ada hukum tarik menarik lah, ada hukum tabur tuai lah ya toh. Dan banyak banget teman-teman ya, waalaikumsalam Kak Eri, dan banyak banget teman-teman ya hukumnya yang sudah memang Allah tuliskan ya. Jadi hukum-hukum itu ya ketika kita hanya mempelajari satu aja, ketika kita mempelajarinya hanya apa? Belajar di ilmu A gitu ya, kita tidak akan bisa memiliki wawasan universal ya. Jadi keilmuannya kita itu aslinya ya itu harus luas ya. Jadi dari ilmu alam semesta juga iya, karena alam semesta ini punya hukum-hukumnya, dimana kalau kita pelajari lebih dalam di dalam agama Islam juga ya, di dalam Al-Quran juga kalau kita mau membedah itu sampai dalam ya, itu saling terkait dengan hukum-hukum alam semesta ya, dan itu ada ilmiahnya juga. Makanya kenapa akhirnya kita akan apa ya, akan percaya dengan Allah atau Tuhan atau siapapun yang teman-teman apa yang teman-teman sebut ya, itu semua akan mengakar. Jadi tidak hanya dari cerita ya, oh aku diceritain sama guruku begini, oh katanya Allah itu begini, oh katanya Allah itu begitu misalkan ya, atau apapun agamanya kalian ya teman-teman ya, ini semua buat kita semua nih ya. Jadi bukan hanya untuk satu agama ya, tapi ini untuk universal. Nah, kita tidak hanya percaya karena katanya dan dari omongan orang, tapi benar-benar kita itu mengalami sendiri ya perjalanan
koneksi diri kita terhadap energi ilahi itu yang sudah tanpa batas, yang sudah dahsyat itu. Ya, dan kita akan merasakan betul sebuah ayatnya Allah yang mengatakan Allah itu dekat melebihi urat nadi. Kita akan bisa mengaplikasikan, kita bisa mampu mengalami sendiri ya ayat-ayat yang sudah ditulis di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga akan mengalami ayat-ayat yang sudah ada di alam semesta. Jadi yang disebut ayat-ayat ini pun ya teman-teman, kalian pun jika ya bisa membaca kehidupan kamu ini nih di keseharian kamu, maka disitulah kamu sudah bisa membaca ayat-ayat alam semesta, di mana alam semesta ini kalau ngomong kan nggak pakai suara ya kan bukan seperti yang manusia ini berucap gitu ya, tapi alam semesta itu ketika berkomunikasi dengan jiwa-jiwa ya seperti kita ya, mereka itu punya bahasa sendiri ya teman-teman, bahasa isyarat ya, bahasa misalkan bahasanya itu tuh ada bahasa pola-pola ya. Makanya ada pola-pola kehidupan kan, makanya ada kan pola-pola yang berulang, benar nggak? Ya, saya akan jelaskan di sini ya, kenapa kok ada pola berulang terjadi. Karena apa? Jenis energi emosi kita di dalam diri kita itu masih sama terus. Makanya kenapa kalau ada segala apapun kejadian di luar diri kamu, itu aslinya ayat loh. Ya, ayat untuk kita semua, ayat untuk kita. Ya, yang menerima itu ayat, tapi apakah kita bisa membaca? Ya, sama seperti Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu ya ketika sudah berada di Gua Hiro dulu ya, beliau itu selalu ini kan diberikan wahyu yang pertama itu disuruh membaca kan, ya toh. Jadi wahyu yang pertama dalam Al-Quran itu bukan hanya bacaan yang kita baca dan kita tahu, oh wahyu pertama itu Iqra bismi rabbika ladzi khalaq kayak gitu loh. Tapi benar-benar memang membaca, ayo kita baca gitu loh. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah kehidupan kamu sendiri. Ya, pola kehidupan kamu sendiri, diri kamu sendiri yang harusnya kamu itu membaca. Nah, tapi aku nggak bisa membaca. Ya, aku nggak bisa membaca. Makanya kenapa? Untuk kita bisa membaca semua ayat-ayat yang ada di dalam diri kita atau apapun yang dihadirkan alam semesta ini untuk kita, ya apapun peristiwanya, 1, 2, apapun manusianya, siapapun dia yang hadir dalam diri kita, itu semua adalah simbol ya. Mereka itu ada pesan gitu loh. Nah, pesannya apa? Ada energi dalam diri kita yang masih full, banyak banget data-data yang sudah ada. Makanya kenapa kok datanya itu karena ada di dalam diri kita. Nah, dari sebuah data itu mengandung sebuah energi atau emosi. Nah, emosi itulah yang membuat kejadian atau siapapun orang yang datang kepada kita itu sesuai dengan dalaman kita. Misalkan kalau teman-teman ya punya teman atau ada saudara atau siapapun yang ada dalam hidup kamu yang nyebelin, berarti aslinya dalaman diri kita itu masih nyebelin. Makanya kita belajar untuk membaca diri kita sendiri. Kenapa ya? Oh, kok aku didatangkan orang nyebelin gitu ya. Tapi kan kita nggak mau membaca ya. Kita itu pasti nyalahin orang lain ya. Wah, kok dia nyebelin banget sih, datang lagi. Nanti selisih seminggu lagi ada orang nyebelin beda lagi. Datang lagi, kita emosi lagi nih. Sampai emosinya naik terus ya. Sampai akhirnya apa? Kita udah nggak muat emosinya ya. Karena apa? Memang ini hukumnya. Hukumnya kalau kamu tidak menyadari ya apa yang datang dalam diri kamu ini. Ada orang di luar diri kamu datang dan kamu tidak menyadari itu. Ya kamu tidak mengoreksi atau membaca diri kamu. Loh, jangan-jangan aku yang nyebelin nih. Dan kamu benar-benar pengakuan penuh belum terjadi di situ, maka alam semesta akan terus menghantarkan, akan terus ya bahasanya itu orang-orang yang nyebelin dengan wajah yang berbeda itu akan terus datang pada hidup kamu. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan punya utang nggak lunas, nanti punya utang lagi nggak lunas lagi, punya utang lagi nggak lunas, gitu terus nggak selesai. Ya sampai akhirnya pada halaman kamu itu kayak kosong. Kosong tuh apa? Udah nggak ada data lagi, sudah netral semuanya. Kalau nggak ada data lagi, otomatis tidak ada beban emosi lagi, tidak ada yang memicu emosi itu muncul lagi, karena sudah netral semua. Karena semua itu sudah tidak ada penghakiman, semua sudah diterima, semua sudah kosong ya. Disitulah baru kita bisa menjadi penyaksi atau bahasanya bisa beribadah, bisa bersyahadat, menyaksikan, bisa sholat ya toh. Sholat itu apa? Koneksi ya toh. Kan kalau kita sudah merasakan kosong ya atau benar-benar data dalam diri kita ini sudah
sudah nggak ada ya data lama, dan akhirnya adanya data baru yang benar-benar dari kemurnian ketuhanan yang hadir, bukan data lama yang dikasih warisan oleh orang tua atau lingkungan sekitar kita yang diberi label-label ya, tapi bukan itu, tapi identitas baru kita, ya identitas baru kita di mana data yang lama itu udah tidak ada dan adanya data yang baru, maka disitulah identitasmu itu kamu ketemu diri sejati kamu ya. Nah dari situlah teman-teman baru bisa menyaksikan wajah Tuhan ya, kamu merasa koneksi batin ya, koneksi aja kayak nyambung aja semua gitu loh rasanya itu ya. Misalkan ya contohnya gini, kita baru butuh uang ya, tiba-tiba itu nanti ada yang ngasih uang. Misalkan kita itu udah nggak punya beras gitu ya, tiba-tiba ada yang ngasih beras tanpa kita itu kayak merasa aku tuh nggak punya beras nih, gimana caranya, nggak sampai mikir gitu, tapi bener-bener kita hanya wah berasku habis ya udahlah kayak gitu loh. Jadi bener-bener kita itu nggak ada beban muatan emosi lagi yang muncul ya. Ya misal pun ada beban emosi yang muncul, kita saksikan aja itu semuanya ya. Itu semua, oh aku khawatir ya nggak punya uang, oh aku khawatir ya nggak punya beras, aku khawatir ya aku khawatir banget ya besok aku nggak bisa makan. Itu saksikan diri palsu kamu masih ada ya. Jadi apapun disaksikan saja sampai kita itu tidak reaktif terhadap apa yang terjadi di dalam diri dan di luar diri kita, maka semakin kita tidak reaktif terhadap apa yang terjadi, disitulah kita semakin bisa menyaksikan, bisa terkoneksi dengan energi yang lebih besar ya, atau yang kita sebut dengan Tuhan kayak gitu ya bahasanya. Kalau teman-teman misalkan bahasanya itu Tuhan, Allah dan lain-lain gitu ya, itu kita terkoneksi terus ya 24 jam dengan energi ilahi yang dahsyat, yang tanpa batas itu sendiri. Dan disitulah kita sadar siapa diri kita yang sejati. Kita adalah yang sudah dahsyat luar biasa, yang bisa memilih kebahagiaan, kedamaian ya, yang kita bisa memilih kehidupan kita ini untuk merespon semuanya itu dengan rasa surga. Merespon semuanya dengan rasa surga itu apa? Penerimaan penuh atas dualitas. Karena kita sudah paham atas kehidupan ini itu seperti apa. Bahkan yang dilabeli pikiran itu negatif sebenarnya juga bukan negatif ya. Yang dilabeli pikiran negatif itu aslinya apa? Sesuatu kebaikan yang belum kita ketahui hikmahnya. Jadi karena pikiran kita selalu diajari untuk melabeli ini adalah yang positif, ini adalah yang negatif, kita disuruh untuk mencapai yang positif dan kita menghindari yang negatif, sehingga kehidupan kita itu berjuang hidup ya. Mode fisik tubuh sel-sel kita ini ya dari kecil sudah diajari untuk modenya apa? Bertahan hidup, sehingga apa? Otomatis terus menerus kita akan mengejar sesuatu yang baik dan kita akan menghindari yang buruk. Nah ketika itu terjadi, penderitaan mulai terbentuk. Karena penderitaan terbentuk bukan dari bagaimana kondisi di luarmu. Misalkan kamu uangnya sedikit, itu tidak menjadi penderitaan ya. Misalkan kamu dalam keadaan yang tidak nyaman badannya ya, itu juga tidak menjadi penderitaan. Ternyata yang membuat penderitaan itu apa? Penolakan atas realita hidupnya. Karena kenapa kok kita bisa menolak realita hidupnya? Karena sudah diberikan data sebelumnya bahwa sakit itu nggak enak, bahwa bencana alam itu nggak enak ya, bahwa kita uangnya sedikit nggak enak, makanya kamu harus pinter, harus uangnya banyak nanti biar sukses. Itu sudah diajarin. Makanya kenapa ketika realita hidupnya itu memang miskin, memang sakit ya misalkan, atau memang kamu kena bencana alam dan lain-lain ya, yang dianggap itu negatif ya, itu kita tidak akan bisa menerima itu karena sudah dididik. Makanya kenapa di sini kita di grup Zero Ismi bersama ya, dan saya pun juga sama. Saya pun juga belajar untuk apa? Terus menerima dualitas hidup yang dilabeli pikiran ini tidak enak itu untuk terus diasah, diterima, dipelajari, didalami. Apa sih yang kita tolak ini, apa sih sebenarnya, dan itu sampai dikupas ya, dan pada akhirnya kita paham akan hidup ini. Dan ketika kita mengenali sesuatu itu yang kita tolak, kita memahami itu yang kita tolak, kita menolak luka batin, kita menolak penderitaan di masa lalu, kita menolak apapun yang dianggap nggak enak. Ketika kita sudah paham, mengenali itu, mendalami itu, maka penerimaan akan otomatis terjadi. Disinilah penderitaan hidup kita itu akan selesai, sudah finish ya. Penderitaan hidup kita sudah selesai. Karena apa? Penderitaan hidup bukan terletak pada apa kondisinya yang di luar diri.
penderitaan hidup terjadi ketika pikiran menilai ini adalah negatif, ini adalah positif. Pikiran menilai berusaha mencapai yang positif dan menolak yang negatif. Pikiran sudah tidak mau menerima apa yang terjadi, maka disinilah yang disebut dengan penderitaan hidup terjadi. Jadi penderitaan hidup bukan terkait kondisi fisik, kondisi di luar diri kamu seperti apa, tapi terkait kondisi mental kita, ya. Kondisi mental kita, penolakan dari mental kita lah yang akhirnya membuat hidup kita ternyata sangat-sangat menderita sekali, ya. Jadi disinilah ya teman-teman, saya pun sama ya. Ya, saya pun sama-sama belajar semuanya untuk menerima realita hidup ya, dan saya pun dulu juga enggak menerima sama sekali ya yang enggak enak-enak ya. Ternyata ketika digali memang sudah diberi data bahwa yang ini tuh nggak enak, kita menolak, yang ini enak harus dicapai, dan itu sudah mode survive hidup kita. Makanya kenapa di sini kita modenya mode penerimaan. Kita belajar untuk menerima dualitas hidup, belajar untuk memahami kehidupan ini apa sih sebenarnya, dan pada akhirnya kita mampu menerima segala yang disajikan oleh alam ini. Segala skenario film hidup kita akan mampu kita cerna, akan mampu kita terima, akan mampu kita saksikan semua keberadaannya. Seperti itu ya. Begitu ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau mungkin tidak ada yang bertanya ya, nanti seperti biasanya ya, seperti biasanya saya akan upload lagi di YouTube. Semoga bermanfaat ini materinya yang siang hari ini ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.